kepada anjuran penelitian di lapangan misalnya, penggusuran ini sebenarnya dalam kasus tertentu, di tempat tertentu, di daerah tertentu, dengan cara tertentu, ini akan lebih banyak madorotnya atau maslahatnya, baik bagi korban, masyarakat yang punya tanah, maupun bagi masyarakat umum dan juga bagi pemerintah. Nah, dalam hal ini tentu saja tasawurul amrinya lebih kompleks dari sekedar mengetahui dalilnya apa, bunyinya apa, apakah tingkatannya itu sahih atau dhaif, tapi berkaitan dengan pendefinisian kadar kemaslahatan dan kemudharatan dari action itu sendiri. Ya, ini sesungguhnya merekomendasikan adanya temuan lapangan, misalnya penggusuran di satu daerah yang lain sama sekali bisa berbeda. Jika penggusurnya pemerintah itu agak sedikit lebih baik hati, tentu ada faktor maslahat yang dipertimbangkan. Jika sangat baik hati, tentu maslahatnya lebih besar. Tapi jika mengutamakan kepada kekuasaan, mungkin pemerintah ini yang penting digusur. Apakah memberi maslahat atau madharat kepada masyarakat itu tidak jadi pikiran. Nah, ini perlu fact finding di lapangan. Jadi tasawurul amrinya tidak cukup hanya firdi ini, dan tidak cukup juga hanya dengan teks yang ada di kitab, tapi juga harus terjun di lapangan melakukan survei. Ini juga sebuah perkembangan tersendiri. Nah, kalau berkaitan dengan masalah boleh tidak berdasarkan hal-hal yang terkait dengan masalah madharat, memang tidak cukup diputuskan di atas meja. Itu kononia. Masalah kononia ini adalah Basul Masail mengkritisi sebuah undang-undang yang sudah berjalan, tapi terasa oleh warga masyarakat kita banyak keluhan berkaitan dengan undang-undang yang ada itu. Maka output dari Basul Masail adalah rekomendasi bahwa undang-undang tertentu perlu direvisi, misalnya beberapa pasal yang bermasalah, atau bahkan kalau secara keseluruhan itu bermasalah, yang perlu dihadirkan undang-undang baru untuk mengganti undang-undang yang lama. Jadi Basul Masail itu ada tiga maudu itu: waqi'iyah, biasanya halal haram sah biasa. Kemudian yang kedua maudu'iyah, itu acuannya kepada maslahat atau madharat mana yang lebih besar. Dan yang ketiga qanuniyah, itu tentu juga mempertimbangkan dua hal tadi, tapi ujungnya adalah pada perubahan dari nas undang-undang yang sudah disahkan, dan kemudian harus di follow up, ditindaklanjuti dengan tim untuk legal drafting, mengusulkan supaya undang-undang ini yang bermasalah itu nanti suatu saat bisa diamandemen dengan usulan yang baru, mungkin sebagian pasalnya, tapi mungkin juga keseluruhan pasalnya kalau memang paradigmanya salah. Nah, tiga aspek ini sesungguhnya yang telah menjadi bagian dari tradisi Basul Masail kita, yang dulunya hanya soal sah dan tidak sah atau halal haram. Saya kira ini perkembangan yang bagus, dan sekali lagi rujukan kita tidak hanya Quran hadis seperti kelompok lain, tapi juga harus ada ijma'nya, itu qaidul fikihnya atau usul fikihnya, dan harus ada qiyasnya yang diwakili dengan ibarat kitab yang menunjukkan kesamaan visi dengan keputusan kita. Saya kira itu sekedar mengingatkan apa yang mungkin bisa menjadi acuan ke depan. Saya berharap bahwa di dalam Basul Masail yang kali ini ada beberapa masalah, mungkin pertama-tama barangkali saya nggak tahu apakah ini forum berhak untuk menganulir masalah yang dianggap kurang bagus atau menambah masalah baru. Saya kira monggo aja. Mana yang dianggap lebih baik sesuai dengan waktu yang tersedia, tapi juga sekaligus mana yang dianggap lebih dibutuhkan
oleh warga masyarakat kita, karena kita tahu bahwa sekarang begitu banyak masalah dan acuan untuk menjawab dengan referensi atau maroji keagamaan. Saya kira itu wilayah kita. Kalau dari masyarakat lain mungkin yang penting ada undang-undangnya atau yang penting bisa diatur, tapi dari perspektif fikih saya pikir memang harus ada acuan pada pertimbangan masalih dan motorotnya. Dan masalih motorot tentu harus ditimbang berapa bobotnya. Kalau masalahnya lebih berat daripada mafsadahnya ya oke, kalau tidak ya jangan, kalau sama ya syubhat itu berarti itu, tapi tidak gampang untuk itu. Dengan demikian maka sekali lagi sesungguhnya dalam masalah ini kita tidak menolak dan bahkan membutuhkan pertimbangan fakta lapangan yang tidak bisa dibaca di kitab-kitab yang sudah ada, tapi dengan pengamatan dan dengan saya kira juga penelitian di lapangan itu yang penting. Saya kira itu dari kami untuk sedang merewind, mengingatkan apa yang sudah menjadi acuan kita, yang terus kita usahakan supaya bisa lebih berkembang tradisi fikih kita. Dan selanjutnya kami atas nama panitia sekali lagi menyampaikan ungkapan terima kasih atas kerawuan panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan majelis ini mendapatkan pencerahan dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.